Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Halimatus Sadia selaku dosen arsitektur dan organisasi komputer. Di sini saya selaku moderator perwakilan dari kelompok 4. Kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Storage Array, Storage Area Network atau SAN, dan arsitektur penyimpanan. Sebelum memulai presentasi, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Dimulai dari saya sendiri, Diki Setiawan dengan NPM 2019-4350-1836. Nama saya Andika Zakaria, mahasiswa Unindra dengan NPM 2019-43501724. Perkenalkan, nama saya Ji Santoso, saya dari kelompok 4 dengan NPM 2019-4350-1806. Nama saya Kartika Fitriani, NPM 2020-2357-9120. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Ardianto dari kelas E 4K NPM 2019-4350-1718. Saya dari kelompok 4 dengan NPM 2019-4350-1826. Untuk materi yang pertama, kita mulai dari storage array. Dimulai dari RAID, Redundancy Array of Independent Disk, merupakan pengaturan beberapa disk memori dengan sistem akses paralel dan redundansi, guna meningkatkan reliabilitas khususnya penyimpanan berbasis data. Konsep ini menggantikan disk berkapasitas besar dengan sejumlah disk-disk berkapasitas kecil dengan mendistribusikan data pada disk-disk tersebut. Karakteristik RAID. 1. Sekumpulan disk drive yang dianggap sebagai satu sistem tunggal. Yang kedua, data didistribusikan ke drive fisik array. Dan yang ketiga, digunakan untuk menyimpan informasi paritas yang menjamin recovery data ketika terjadi masalah. Tingkatan RAID. Yang pertama, RAID level 0. Metode drive spinning, block interleave data spinning, atau disk stripping digunakan pada level ini, yaitu penempatan blok-blok data pada strip dalam beberapa permukaan disk. Level ini tidak menawarkan fault tolerance karena tidak memiliki redundansi. Kelebihan ketiadaan redundansi adalah kinerjanya menjadi lebih tinggi. Direkomendasikan untuk data yang tidak kritis yang membutuhkan kecepatan baca tulis yang tinggi. Berikut adalah gambaran RAID level 0. Selanjutnya ialah RAID level 1. Konsep yang digunakan pada level ini adalah secara mirroring dengan memberikan proteksi kegagalan yang terbaik di mana proses tulis dilakukan pada mirror set yang mengakibatkan kinerja lebih lambat dari RAID level 0, namun mengakibatkan proses baca menjadi lebih cepat. Direkomendasikan untuk proses yang memerlukan fault tolerance tinggi seperti kwitansi dan juga gaji. Harga lebih mahal karena diperlukan jumlah disk 2 kali lipat. Berikut adalah ilustrasi dari RAID level 1. Disk 1 dan disk 2 karena memerlukan 2 disk. Selanjutnya RAID level 2 menggunakan konsep data stripping. Pada level ini disk terbagi menjadi disk penyimpanan dan disk parity, yaitu disk tambahan untuk menyimpan informasi koreksi kesalahan yang dibangkitkan dengan metode kode Hamming. Adanya metode koreksi ini mengakibatkan kinerja menjadi lebih lambat. Berikut adalah ilustrasi dari RAID level 2 menggunakan 2 disk penyimpanan dan disk parity. Selanjutnya ialah RAID level 3. Konsep yang dibangun sama dengan RAID level 2. Yang membedakan ialah pada jumlah penggunaan disk parity yang hanya satu saja. Level ini dinilai lebih ekonomis, berguna untuk penyimpanan data dengan blok-blok besar. Berikut adalah ilustrasi dari RAID level 3. RAID level 4. Konsep yang diterapkan sama dengan level 10, hanya saja menggunakan satu buah disk sebagai parity dan tidak direkomendasikan untuk kinerja tinggi. RAID level 5. Konsep yang digunakan sama dengan level 4, hanya saja penempatan parity disebar pada masing-masing disk. Direkomendasikan untuk file dan server aplikasi, email dan server pemberitahuan, server berbasis data, dan web dikarenakan memiliki proteksi terbaik untuk harga murah. RAID level 6. Kekurangan RAID adalah terjadinya kerusakan fisik secara bersamaan dikarenakan waktu penggunaannya. Level ini menjawab kerusakan multidisk pada RAID, yaitu dengan menggandakan paritas
dan meletakkan secara menyebar dan menempatkan sebuah level proteksi kedua yang menggunakan kode-kode Reed-Solomon Error Correction di samping parity-nya. Konsep yang diterapkan sama dengan level 10, hanya saja menggunakan satu buah disk sebagai parity. Dan RAID level ini tidak direkomendasikan untuk kinerja yang tinggi. Di materi 7 lanjutan ini, kita akan membahas SAN atau disebut juga Storage Area Network dan arsitektur penyimpanan. Pengertian dari SAN merupakan sebuah jaringan dengan memiliki kecepatan sangat tinggi yang khusus terdiri dari beberapa server dan juga media penyimpanan atau storage. Terpisah dan juga berbeda dengan LAN atau WAN di perusahaan, tujuan utama dari SAN ialah untuk menangani berbagai trafik data dalam jumlah yang sangat besar antara server dengan hardware penyimpanan tanpa harus mengurangi bandwidth yang digunakan oleh LAN atau WAN. Fungsi SAN seperti yang sudah dijelaskan di atas adalah untuk mengatur beberapa server dengan proses transfer data yang sangat cepat, sehingga user tak perlu khawatir datanya akan rusak atau hilang saat menggunakan SAN ini. Keuntungan penggunaan SAN ada 3, yaitu availability, yang artinya satu duplikat dari file data jadi bisa langsung diakses oleh hampir semua host lewat jalur yang berbeda-beda, dan juga semua data akan jauh lebih efisien saat mengaturnya. Reliability, infrastruktur pada transport data yang bisa meminimalisir tingkat kesalahan saat melakukan transfer data dan juga kemampuan di dalam mengatasi semua kegagalan transfer data. Yang terakhir, scalability. Server dan juga media penyimpanan bisa kembali ditambahkan dengan independen antara satu dan juga lainnya dengan tanpa adanya pembatas yang harus menggunakan sistem proprietary. Keuntungan penggunaan SAN yaitu performance. Fiber channel yang merupakan standar enabling teknologi bagi interkonektivitas SAN ini memiliki bandwidth hingga 100 Mbps bandwidth dengan memiliki overhead yang cukup rendah, dan SAN juga akan memisahkan proses traffic backup dengan proses traffic standar LAN ataupun WAN. Yang kedua, manageability, yang artinya semakin berkembangnya jenis perangkat lunak dan juga standar baik bagi FCL ataupun fiber channel fabric yang memungkinkan manajemen akan dilakukan dengan terpusat dan koreksi atau deteksi kesalahan proaktif. Yang terakhir, return on information management. Bertambahnya tingkat redundansi dan juga kemampuan manajemen yang baik. Kemampuan ini bisa ditambahkan ke server dan media penyimpanan dengan independen. Lanjut slide kelima, arsitektur penyimpanan. JAP atau jaringan area penyimpanan. Jaringan area penyimpanan atau JAP terkadang disebut juga sebagai jaringan di belakang peladen dan secara historis dikembangkan dari model penyimpanan data terpusat tetapi dengan jaringan datanya sendiri. JAP paling sederhana adalah jaringan khusus untuk penyimpan data. Selain menyimpan data, JAP mengizinkan untuk membuat cadangan data secara otomatis, dan pemantauan penyimpanan data JAP adalah kombinasi perangkat keras dan perangkat lunak. JAP berkembang dari arsitektur mainframe sentris data, di mana klien dalam jaringan dapat terhubung ke beberapa peladen yang menyimpan berbagai jenis data. Komponen JAP atau jaringan area penyimpanan. JAP memiliki perangkat jaringan sendiri, seperti saklar JAP. Untuk mengakses JAP harus menggunakan peladen JAP yang akan terhubung ke antarmuka JAP. Dalam JAP, berbagai perangkat penyimpanan data dapat saling terkoneksi, seperti JAP yang mampu menampung larik diska, JBOD, dan pustaka kaset. Selanjutnya komponen JAP lapisan host. Peladen yang memperbolehkan akses ke JAP dan perangkat penyimpanannya akan membentuk lapisan host JAP. Peladen tersebut memiliki adaptor bus host yang merupakan kartu yang terpasang pada slot di papan utama peladen, atau biasanya slot PCI, dan dijalankan dengan perangkat tegar dan pemacu peranti yang sesuai.
Melalui adaptor bus host, sistem operasi Peladen dapat berkomunikasi dengan perangkat penyimpanan di JAP. Kabel terhubung ke kartu adaptor bus host melalui Gigabit Interface Converted atau GBIC. Selanjutnya, lapisan fiber. Lapisan fiber terdiri dari perangkat jaringan JAP yang mencakup switch JAP, perute, jembatan protokol, peranti gateway, dan kabel perangkat jaringan JAP memindahkan data di dalam JAP atau antara inisiator seperti porta HBA dan sebuah peladen dan target seperti porta perangkat penyimpanan. Jaringan JAP biasanya dibangun dengan redundansi, sehingga saklar JAP terhubung dengan tautan redundan. Switch JAP menghubungkan server dengan perangkat penyimpanan dan biasanya non-blocking, sehingga mentransmisikan data di semua kabel yang terpasang pada saat yang sama. Selanjutnya, lapisan penyimpanan. Di atas fiber channel switch head protokol sering kali terdapat serial small computer system interface atau SCSI. Diimplementasikan di server dan perangkat penyimpanan JAP. Ini memungkinkan aplikasi perangkat lunak untuk berkomunikasi atau menyandingkan data untuk perangkat penyimpanan internet small computer system interface atau ISCSI. Melalui internet dan protokol InfiniBand juga dapat ditemukan diimplementasikan dalam JAP, tetapi sering dijembatani ke dalam fiber channel JAP. Namun, perangkat penyimpanan InfiniBand dan ISCSI khususnya disk array tersedia. Selanjutnya, protokol jaringan. Sebagian besar jaringan penyimpanan menggunakan protokol SCSI untuk komunikasi antara server dan perangkat disk drive. Lapisan pemetaan ke protokol lain digunakan untuk membentuk jaringan atau over Ethernet atau AOE, mapping of atau over Ethernet, Fiber Channel Protocol atau FCP. The most prominent one is a mapping of SCSI over Fiber Channel, Fiber Channel over Ethernet atau FCOE. Terus ESCON over Fiber Channel atau VCON, used by mainframe computer. Hyper SCSI, mapping of SCSI over Ethernet. Terus IFCP on SANOIP, mapping of SCP over IP. Terus ISCSI, mapping of SCSI over TCP atau IP. Terus ISCSI extension for RDMA atau Ether, mapping of ISCSI over InfiniBand. Terus ada SCSI RDMA protocol atau SRP, another SCSI implementation for RDMA transport. Jaringan penyimpanan juga dapat dibangun menggunakan teknologi SAS dan SATA. SAS berevolusi dari SCSI Direct Attached Storage. SATA berevolusi dari ID Direct Attached Storage. Perangkat SAS dan SATA dapat menggunakan jaringan dengan SAS Expanders. Contoh stack protokol menggunakan SCSI application seperti di bawah ini. Perangkat lunak JAP. JAP didefinisikan sebagai jaringan dengan tujuan khusus. Strike Networking Industry Association mendefinisikan JAP sebagai sebuah jaringan yang tujuan utamanya adalah mentransfer data antara sistem komputer dengan elemen penyimpanan. Tetapi JAP tidak hanya terdiri dari infrastruktur komunikasi, melainkan memiliki lapisan manajemen perangkat lunak. Perangkat lunak ini mengontrol server, perangkat penyimpanan, dan jaringan sehingga data dapat ditransfer dan disimpan. Perangkat penyimpanan di JAP tidak dimiliki dan tidak dikelola oleh server penyimpanan data yang dapat diakses oleh satu server melalui JAP mempunyai kapasitas yang tidak terbatas dan dapat diakses oleh server lain. Sistem file JAP. Dalam JAP, data telah ditransfer, disimpan, dan diakses pada tingkat blok. Oleh karena itu,
ZAP tidak menyediakan abstraksi file data, hanya menyediakan penyimpanan dan operasi tingkat blok saja. Tetapi sistem file telah dikembangkan untuk dapat bekerja dengan perangkat lunak ZAP yang menyediakan akses tingkat file. Hal ini juga dikenal sebagai sistem file ZAP atau sistem file disk yang dibagikan. Sistem operasi server memelihara dan mendedikasikan untuk sistem file mereka sendiri, LUN yang tidak dibagikan dan seolah-olah milik mereka sendiri. Jika beberapa sistem mencoba untuk berbagi LUN, maka hal ini akan dapat mengganggu dan dapat merusak data dengan cepat. Setiap pembagian data pada komputer yang berbeda dalam suatu LUN memerlukan perangkat lunak, seperti sistem file ZAP atau pada komputasi cluster. Kualitas layanan. Kualitas layanan penyimpanan ZAP memungkinkan kinerja yang diinginkan untuk menghitung dan memelihara pengguna jaringan yang mengakses perangkat. Beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas layanan ZAP adalah bandwidth, latensi, queue depth, virtualisasi penyimpanan. Virtualisasi penyimpanan adalah proses abstrak penyimpanan logis dari penyimpanan fisik. Sumber daya penyimpanan fisik dikumpulkan ke dalam kumpulan penyimpanan, dari mana penyimpanan logis dibuat. Ini menyajikan kepada pengguna ruang logis untuk penyimpanan data dan secara transparan menangani proses pemetaan ke lokasi fisik. Sebuah konsep yang disebut transparansi lokasi ini diimplementasikan dalam array disk modem, seringkali menggunakan teknologi milik vendor. Namun tujuan virtualisasi penyimpanan adalah untuk mengelompokkan beberapa array disk dari vendor yang berbeda yang tersebar di jaringan ke dalam satu perangkat penyimpanan tunggal. Kesimpulan, berdasarkan semua hal di atas, manfaat menggunakan SAN jelas. Tetapi bagaimana dengan biaya untuk membeli satu dan kompleksitas mengelola satu? Mendesain dan mengimplementasikan SAN, bahkan lebih untuk high-end, membutuhkan keterampilan khusus. Dan pekerjaan semacam ini biasanya dilakukan oleh orang-orang yang sangat terspesialisasi. Operasi sehari-hari seperti mengelola LUN jauh lebih mudah, tetapi di banyak perusahaan manajemen penyimpanan tetap ditangani oleh orang atau tim yang berdedikasi. Terlepas dari pertimbangan di atas, SAN adalah solusi penyimpanan pilihan, di mana kapasitas tinggi, keandalan, dan kinerja diperlukan. Sekian presentasi dari kami kelompok 4. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang tidak disengaja maupun disengaja. Kami berharap presentasi kami berguna bagi kita semua. Atas waktu dan perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.